Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, mahasiswi Universitas Islam Riau, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang motorik. Di sini saya akan menjelaskan ada poin-poin besarnya, judul-judul besarnya. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu manfaat belajar motorik, dan yang kedua yaitu proses dan tujuan motorik itu sendiri, dan yang ketiga tahap belajar motorik itu sendiri juga, dan yang terakhir nih yang 4 yaitu perkembangan motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama tadi, yang setelah saya sebutkan 4 tadi, yaitu yang pertama, manfaat belajar motorik itu di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kemampuan keterampilan kemudian. Kemampuan keterampilan kemudian ini seperti apa? Seperti anak kita harus memiliki sebuah keterampilan atau keahlian khusus di dalam anak itu tersebut. Nah, yang poin kedua ini memberikan perubahan yang permanen. Ya, permanen di sini maksudnya melewati proses yang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi antara persepsi atau tindakan secara baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu proses dan tujuan dari motorik itu tersebut. Di sini ada proses yang meliputi faktor yang mempengaruhi dan hasil akhir dari kedua yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses yang meliputi yaitu pengendalian atau dalam kurungnya koordinasi. Koordinasi yang di sini dimaksudkan yaitu mengatur atau mempunyai kegiatan positif, memiliki peraturan yang harus kita lakukan, yang kita tetapkan kepada anak. Tindakan itu supaya anak kita tidak simpang siur ke depannya. Nah, yang poin keduanya yaitu pengaturan atau kondisi fisik. Kondisi fisik yaitu seperti lingkungan tempat tinggal kita itu bisa juga dikatakan kondisi fisik. Kenapa? Itu sangat memberi pengaruh kuat bagi anak. Orang tua harus bisa atau dapat memberikan yang membantu perkembangan baik anak di rumah. Nah, itu yang dikatakan pengaturan dalam kurungnya kondisi fisik. Baiklah, setelah proses yang meliputinya tadi, di sini ada faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada 2, yaitu psikologi dan fisikisnya. Di sini saya menjelaskan tentang yang pertamanya dulu, tentang psikologinya. Psikologinya itu kita harus memahami aksi, reaksi, dan interaksi kita terhadap anak itu tersebut. Nah, dan yang kedua tentang fisikisnya. Fisikisnya ini yaitu sama seperti mental. Kita harus betul-betul memperhatikan atau mengasah anak itu dalam mentalnya. Ada anak-anak takut atau mentalnya kena, seperti mentalnya itu kena yaitu di saat anak ini mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolahnya. Nah, pada saat anak itu ingin mengikuti lomba di sekolah, anak itu bersemangat memang betul-betul ingin mau ikut lomba. Nah, pada saat giliran anak itu maju ingin melakukan atau ikut menampilkan konten
acara itu yang diikutin dia, seperti acara lomba menyanyi atau bermain yang lain atau berolahraga. Nah, di situ anak tuh merasa takut, gugup, mentalnya kena karena tidak terbiasa dengan orang ramai, dan disitulah kena mentalnya. Itu yang bisa menyebabkan terkenanya fisikis anak. Mentalnya dah kena karena dia gugup tadi dalam perlombaan tadi, karena dia baru pertama kali ikut lomba, disuruh ikut lomba, awal-awalnya itu gugup. Tapi kalau dia sering diikuti lomba oleh orang tuanya atau guru yang ada di sekolahnya, maka mental dia itu semakin lama diasah, dan diasah, maka dia tidak akan takut lagi dan mental dia nggak akan kena lagi. Malah dia udah biasa, malah dia berpikir untuk positif, saya bisa, dan saya bisa. Dan disitulah kita mulai melatih fisikis anak supaya dia berani ke depan, di depan orang ramai. Setelah saya jelaskan tentang proses yang meliputi faktor yang mempengaruhinya, dan yang terakhir yaitu hasil dari kedua tadi itu, hasilnya sangat memuaskan dan sangat bagus kalau kita lakukan dengan nilai-nilai positif atau langkah-langkah yang positif, yaitu hasil terakhirnya yaitu untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik. Nah, ini hasil terakhir dari yang setelah saya jelaskan 2 poin tadi. Setelah proses dan tujuannya, di sini ada tahap belajar motorik. Yang pertama yaitu ditandai oleh usaha terutama pelaku atau anak untuk keterampilan baru yang didapatnya yang paling lambat dan tidak tetap. Dan yang kedua, permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas geraknya dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukannya. Dan di sini ada juga tahap belajar secara otomatis. Otomatis di sini yaitu penampilan mencapai tingkat kecepatan yang paling tinggi dan telah terjadi secara otomatis atau secara mendadak atau secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan poin besar yang keempatnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik di sini ada 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar di sini adalah menggunakan otot-otot besar sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya menendang, berdiri, berjalan, berlari, dan naik turun tangga. Nah, di sini motorik kasar yaitu menggunakan banyak anggota tubuh seperti lari, lompat, dan lempar. Setelah penjelasan motorik kasar yang pertama tadi, di sini ada juga motorik halusnya. Motorik halus yaitu otot-otot kecil seperti tangan, jari untuk mengontrol benda-benda sebagai atau berbagai bentuk ukuran benda itu tersebut. Seperti contohnya motorik halus ini yaitu kita melakukan menjahit baju, menggunting kertas, menggunting benda-benda yang lain, menulis, memasukkan benang ke dalam lubang, atau mengajarkan anak untuk menutup botol atau mengancing baju dia sendiri. Nah, itu bagus untuk motorik halus buat anak-anak.
Nah, sekian video yang saya buat tadi, pengertian dan penjelasan tentang motorik, manfaat motorik, proses dan tujuan motorik, tahap belajar motorik, perkembangan dalam motorik. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.